Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, dan -9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka -9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian, gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat? Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur.
sudah memahami penjelasan dari garis bilangan, kemudian ada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian juga bagaimana itu penjumlahan, bagaimana itu pengurangan dari garis bilangan. Nah, sekarang masih ingat yang tadi dibahas oleh video sebelumnya? Ingat ya, kalau misalkan penjumlahan itu berarti maju, kalau pengurangan berarti mundur ya. Semuanya kita ambil dari titik nol, semuanya. Kemudian kalau positif itu berarti arahnya nggak berubah, arahnya tetap ke depan. Kalau negatif arahnya ke belakang ya. Contohnya sekarang kita bahas dulu operasi hitung penjumlahan ya. Penjumlahan contohnya 4 tambah 3. Penjumlahan dari 4 tambah 3 tentu kalian pasti sudah tahu. 4 tambah 3 yaitu 7. Tapi jika kita pindahkan ke garis bilangan seperti apa? Nah, perhatikan ya, angka yang pertama 4. Semuanya dimulai dari angka 0. Ya, semuanya dimulai dari angka 0. Berarti dari 0 kita maju, karena ini penjumlahan, berarti kita maju dari angka 0, kita maju 4 langkah. Ya, dari angka 0 kita maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4 sampai ke angka 4. Kita ambil garis dari 0 sampai ke angka 4. Nah, terus kasih tanda panah ke kanan. Kenapa dikasih tanda panah ke kanan? Karena ini penjumlahan 4. Kemudian 4 ditambah 3. Nah, dari angka 4 ini berarti kita maju lagi berapa langkah? 3 langkah. Ambil dari angka 4 3 langkah. 1, 2, 3. Tiga langkah berarti dari 4 sampai 7. 1, 2, 3. Ini 3 langkah ya. Kemudian titik-titik seperti ini. Tarik garis sekarang dari 0 sampai 7. Seperti ini ya. Kalian seperti ini kalau misalkan menuliskan operasi hitung penjumlahan ke garis bilangan. Yang ini namanya garis bilangan. Lihat, 4 tambah 3 berarti dari 0 kalian maju 4 langkah sampai angka 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 langkah, kemudian tambahnya 7. Berarti dari angka 4 kalian maju lagi 3 langkah. Hasil akhirnya kalian tarik dari 0 sampai angka yang terakhir, angka 7. Tulis di sini 7. 4 tambah 3 hasilnya 7. Seperti itu. Kurang paham? Kita contoh lagi. Penjumlahan 2 tambah 5. Ya. 2 tambah 5 berarti angka yang pertama adalah angka 2. Dari 0 kita maju 2 langkah. 1, 2. Berarti kita tarik garis dari angka 0 sampai angka 2. 2, kasih angka 2. Kemudian tambah 5. Tambah 5 berarti dari 2 kalian maju lagi 5 langkah. Bukan dari 2 ke angka 5 ya. Ingat, bukan dari 2 ke angka 5, tapi dari 2 kamu maju lagi 2 langkah. Maaf, maksudnya dari 2 kamu maju lagi 5 langkah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai angka 7. Kalian tarik garis dari angka 2 sampai angka 7. 5. Hasil akhirnya kalian kasih titik-titik sampai angka terakhir.
hasilnya 7. 2 tambah 5 hasilnya 7. Sudah paham? Ingat ya, kalau positif itu berarti ke depan, ke sebelah kanan. Kalau negatif ke sebelah kiri. Tapi ini semuanya angka positif, jadi ke kanan semua. Ya. Kemudian kalau penjumlahan itu berarti maju. Panahnya lihat terus ke sebelah kanan, ya. Atau panahnya terus searah dari bilangannya. Sudah paham? Semoga paham ya. Sekarang kita akan melakukan operasi hitung penjumlahan negatif dengan negatif atau bilangan negatif dengan bilangan negatif. Kalau tadi kita sudah melakukan operasi hitung bilangan penjumlahan positif dengan positif, sekarang kita akan melakukan operasi hitung penjumlahan negatif dengan negatif. Tadi sudah kita dapat satu rumus, jika kita menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan positif, hasilnya positif. Kita tulis di sini ya. Positif ditambah positif, hasilnya positif. Ya. Bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya positif. Kemudian sekarang penjumlahan bilangan negatif. Negatif dan negatif. Ya. Penjumlahan negatif dan negatif. Sekarang perhatikan contohnya. Negatif 3 ditambah negatif 4, hasilnya berapa? Kalau kalian belum tahu hasilnya, kita coba cari di sini dulu ya. Negatif 3 berarti, ingat ya, kalau di depannya negatif berarti arahnya ke kiri. Kalau negatif arahnya ke kiri. Negatif 3 berarti dari 0 kita ke arah kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti ada di posisi negatif 3. Negatif 3. Kemudian ditambah negatif 4. Ingat ya, kalau ditambah itu bukan berarti dari 0 sampai ke negatif 4. Tapi dari bilangan yang ini, bilangan yang pertama kalian lanjutkan 4 langkah. Ya. Dari bilangan 3 kalian lanjutkan 4 langkah. Kita hitung dari bilangan negatif 3. 1, 2, 3, 4. Berarti sampai sini, sampai negatif 7. Kita tarik garisnya sampai negatif 7. Negatif 3 tambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 7. Ingat ya, perhatikan ini kan 3. Berarti dari 0 kalian mundur atau ke arah kiri 3 langkah. Karena ini bilangannya negatif. Kemudian ditambah. Berarti kalau ditambah bukan mulai dari 0 lagi, tapi dari angka 3 yang ini, angka negatif 3 ini. Kalian lanjutkan lagi 4 langkah. Jadi semuanya dari 0 itu 7 langkah. Seperti itu. Ya, paham? Coba contohnya sekali lagi ya. Contohnya negatif 2 ditambah negatif 4. Berarti kalian dari 0 ke arah kiri atau kanan. Lihat tandanya. Kalau negatif berarti ke arah kiri. Dari 0 kita ke arah kiri 2 langkah. 1, 2. Berarti kita tarik garis dari 0 ke negatif 2. Selanjutnya ditambah negatif 4. Nah, mulainya dari angka negatif 2 atau angka 0. Angka negatif 2. Dari angka negatif dari angka negatif 2 kita lanjutkan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dari negatif 2 kita tarik sampai negatif 6. Ini negatif 2, ini negatif 4. Ya, negatif 2 dan negatif 4. Kemudian kita hasilnya
Lihat hasilnya tadi. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi di sini hasilnya negatif 6. Dapat rumus lagi. Ketika negatif dijumlahkan dengan negatif, maka hasilnya tetap negatif. Tambahkan ke sini. Negatif dijumlahkan dengan negatif, hasilnya negatif. Sekian pembelajaran hari ini. Silahkan boleh kalian tulis contohnya di buku tulis kalian. Semoga kalian paham materinya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.